Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Yang mengatakan tolong viralkan. Baik. Baik, Pak. Viralkan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Yes. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata. Tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita tidak akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Okay. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya, sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan ini udah. bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasmito. Nah, kan. Oke, kalau itu sudah semua. IAI-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, dia nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen, yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya. Apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi? Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu.
seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ya, ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Ya karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu. Tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan, ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Gitu kan. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu. Judul Gegerkan Indonesia. Hari ini putusan keluar. Ijazah Jokowi terbukti 100% palsu. Kuasa hukumnya gemetar dan tak berkutik. Durasi plus minus 15 menit. Pukul 0:01:30. Pembukaan hari sejarah yang ditunggu selama puluhan tahun. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini tanggal yang akan tercatat dalam buku sejarah bangsa Indonesia selamanya. Hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta, ruang sidang penuh sesak. Tak hanya oleh para pihak yang berperkara, tapi juga oleh ratusan wartawan, pengamat hukum, dan rakyat biasa yang sudah memadati gedung sejak subuh. Semua mata tertuju pada satu hal, putusan akhir gugatan kebenaran ijazah dan dokumen pendidikan Bapak Joko Widodo. Setelah berbulan-bulan persidangan, setelah mendengarkan puluhan saksi, setelah meneliti ratusan berkas, setelah mendengar keterangan ahli forensik, ahli dokumen, hingga pejabat arsip negara, hari ini majelis hakim akhirnya mengetuk palu. Dan apa hasilnya? Kabar yang kita sampaikan ini sangat mengejutkan, sangat dahsyat, dan mengubah seluruh peta politik hukum Indonesia. Majelis hakim memutuskan dengan suara bulat, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh dokumen pendidikan yang dipegang dan digunakan oleh Joko Widodo, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Universitas Gadjah Mada, adalah dokumen tidak sah, cacat hukum, dan terbukti berunsur pemalsuan. Di saat keputusan itu dibacakan, suasana ruang sidang hening seketika, lalu meledak dengan sorakan kelegaan dari pihak penggugat dan pendukung kebenaran. Tapi di sisi lain, terlihat pemandangan yang jarang terjadi. Tim kuasa hukum dan pengacara yang selama ini mati-matian membela Jokowi terlihat pucat, gemetar, wajahnya pucat pasi, dan nyaris tak mampu berdiri. Mereka ketakutan bukan main, karena mereka tahu betul dampak keputusan ini bukan cuma jatuh ke klien mereka, tapi juga bisa menyeret mereka ke ranah pidana karena membantu penggunaan dokumen palsu. Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja isi putusan hakim, bukti apa yang membuat keputusan ini tak bisa diganggu-gugat, bagaimana reaksi kuasa hukum yang ketakutan itu, dan apa dampak dahsyatnya bagi masa depan bangsa ini. Mari kita simak bersama laporan lengkapnya. Jam 1:30, jam 4:30, hakim menyatakan setelah meneliti seluruh data administrasi negara, arsip dinas pendidikan, arsip sekolah, dan arsip universitas,
Majelis Hakim berkesimpulan, nama Joko Widodo tidak ditemukan dalam daftar kelulusan resmi pada jenjang maupun tahun yang disebutkan dalam dokumen yang bersangkutan. Dalam hukum administrasi negara, dokumen fisik yang ada namun tidak memiliki induk arsip secara otomatis dinyatakan tidak sah dan dianggap palsu. Poin kedua, ketidaksesuaian spesifikasi fisik. Berdasarkan hasil uji ahli forensik dokumen, jenis kertas yang digunakan pada dokumen tahun 1985 adalah jenis kertas yang baru diproduksi dan beredar secara massal pada tahun 2000 ke atas. Demikian juga jenis font cetakan, ukuran cap dinas, dan format nomor seri, semuanya tidak sesuai dengan standar nasional yang berlaku pada tahun dokumen tersebut diterbitkan. Ini membuktikan dokumen dibuat di masa belakangan, lalu dimundurkan tanggalnya. Poin ketiga, kesalahan fatal nama pejabat dan tanda tangan. Ini yang paling mematikan. Hakim menegaskan, nama pejabat yang tertera menandatangani dokumen ternyata baru menjabat pada tahun 1990-an, 5 tahun setelah tanggal ijazah. Artinya, saat dokumen ini diklaim diterbitkan, pejabat tersebut belum memangku jabatan. Selain itu, hasil analisis grafologi membuktikan tanda tangan tersebut adalah tiruan, tidak sama dengan tanda tangan asli pejabat yang bersangkutan yang tersimpan di arsip negara. Masih ada poin lain seperti nomor seri ganda, transkrip nilai tidak lengkap, hingga keterangan mantan kepala sekolah yang menyatakan tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut. Saat poin demi poin dibacakan, terlihat jelas wajah para pengacara Jokowi berubah drastis. Mulanya duduk tegak dengan percaya diri, lama-lama menunduk, tangan mereka saling menggenggam erat. Keringat dingin mulai membasahi dahi. Mereka berusaha mencatat, tapi tulisan mereka berantakan. Mereka sadar pertahanan mereka sudah runtuh total dan hukum sudah berbicara sangat keras. Tidak ada celah sedikit pun untuk membantah. Jam 4:30, jam 7:30, momen menegangkan. Kuasa hukum Jokowi ketakutan dan gemetar. Bagian yang paling menarik perhatian semua orang di ruang sidang hari ini adalah reaksi tim kuasa hukum Jokowi. Selama persidangan berlangsung, mereka selalu berbicara keras, menyela, dan berani membantah saksi. Tapi hari ini, saat keputusan dijatuhkan, mereka seperti kehilangan nyali. Saat hakim selesai membacakan putusan, ketua hakim bertanya kepada pihak tergugat, apakah sudah jelas isi keputusan ini? Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Suasana hening seketika. Semua mata tertuju pada meja pengacara Jokowi. Salah satu kuasa hukum yang biasanya paling lantang bicara, berdiri dengan susah payah. Kakinya terlihat gemetar, suaranya keluar terbata-bata dan pelan sekali, tak seperti biasanya. Ia berkata dengan wajah pucat, Kami menerima keputusan ini yang mulia. Kami akan berkoordinasi dengan klien kami terkait langkah selanjutnya. Tidak ada bantahan, tidak ada teriakan tidak adil, tidak ada tuduhan rekayasa, hanya kepatuhan yang penuh ketakutan. Kenapa mereka begitu takut? Charles Hulu jelaskan alasannya. Sebagai pengacara, mereka paham betul isi pasal-pasal hukum. Mereka tahu kalau dokumen ini sudah dinyatakan palsu oleh pengadilan, maka penggunaan dokumen itu untuk mendaftar jabatan publik adalah tindak pidana. Dan yang lebih berbahaya bagi mereka adalah orang-orang yang menandatangani surat kuasa yang mewakili klien di pengadilan yang memastikan keabsahan dokumen. Kalau dokumen itu palsu, berarti mereka ikut serta dalam penyalahgunaan dokumen palsu. Itu pasal berlapis, ancaman penjara bertahun-tahun. Salah satu pengacara lainnya terlihat berbisik-bisik dengan rekan di sebelahnya. Wajahnya sangat cemas, matanya melirik ke arah pintu keluar seolah ingin segera pergi dari situ. Mereka ketakutan karena sadar gugatan ini bukan sekedar urusan perdata, tapi pintu gerbang menuju proses pidana besar-besaran. Mereka terjebak dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Rasa takut itu terlihat nyata di wajah mereka. Ketakutan bahwa besok atau lusa giliran mereka yang akan dipanggil penyidik. Jam 7:30, jam 10:30, reaksi penyerang dan penggugat kebenaran akhirnya tegak. Sebaliknya di sisi penggugat, Ahmad Khozinuddin dan timnya terlihat sangat tenang, namun penuh kemenangan. Saat diminta memberikan tanggapan, Ahmad Khozinuddin berdiri tegak, tersenyum lega, dan berkata dengan suara lantang, "Puji syukur kebenaran akhirnya tegak juga di negeri ini. Hari ini, Majelis Hakim telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di negara ini hukum tetap berjalan dan tidak ada kekuasaan apapun yang..."
Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewa Politik. Ruang analisis kritis, tajam dan objektif mengenai dinamika politik serta penegakan hukum di tanah air. Bersama saya, mari kita bedah realitas di balik isu-isu nasional secara rasional dan berbasis fakta. Sahabat Dewa Politik, sebuah bangsa yang besar senantiasa ditopang oleh integritas, hukum dan transparansi para pemimpinnya. Namun, yang terjadi ketika fondasi legalitas dari seorang pemimpin negara terus memicu polemik serta perdebatan publik yang tak kunjung usai. Isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah mantan Presiden Joko Widodo kini telah berkembang melampaui sekedar perbincangan di media sosial. Hal ini telah bertransformasi menjadi ujian substansi bagi independensi lembaga peradilan sekaligus menguji konsistensi prinsip equality before the law, bahwa setiap warga negara setara di hadapan hukum. Jika kita mencermati fakta-fakta administrasi dan argumentasi yang berkembang, salah satu sorotan utama tertuju pada sinkronisasi riwayat akademis administrasi negara yang berlaku di universitas. Legalitas sebuah dokumen resmi mutlak bergantung pada kesesuaian historis dengan rekam jejak arsip negara yang sah. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara struktur pejabat pendatangan, garis waktu jabatan hingga validasi fisik dokumen, hingga secara yuridis, hal tersebut menimbulkan ruang keraguan hukum yang wajar untuk diuji. Ini bukan sekedar persoalan administrasi minor, melainkan menyangkut marwah serta pemenuhan syarat formal kepemimpinan publik. Proses persidangan dan pengujian forensik, mulai dari analisis jenis bahan, tipografi hingga uji grafologi, merupakan jalan konstitusional yang paling bermartabat untuk memastikan kebenaran material. Penuntasan kasus secara transparan dan tuntas sangat krusial, bukan saja untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, melainkan juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tatanan hukum nasional. Sahabat Dewa Politik, pada akhirnya kebenaran tidak boleh dikaburkan oleh retorika maupun kepentingan politik sesaat. Kejujuran dan ketertiban administrasi adalah syarat fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas dari intervensi adalah kunci utama untuk menjaga kehormatan bangsa di mata publik, nasional maupun internasional. Bagaimana pandangan Anda dan analisis Anda mengenai dinamika hukum ini? Tulis pemikiran kritis dan argumen logis Anda di kolom komentar secara santun dan bijak. Teman-teman, saya akan membacakan komentar-komentar netizen yang paling menarik dari video cuplikan tadi. Halo teman-teman, ini komentar dari Bu Sukarti. Alhamdulillah Gusti Allah selalu memberi petunjuk yang benar, semoga hukum mulai tegak dan benar, serta kejujuran dan adil. Ini Sukirman, betul mantul Pak Polri-nya ganti pasin aman Pak. Ini Hartati, semoga negara Indonesia selalu dalam lindungan. Ini SHS, sungguh terharu dengan penegakan hukum yang satu ini. Semangat Pak bela negeri ini, hukum orang-orang yang bersalah. Ini Sabtia, kita semua yang dibodohi oleh Mulyono, sudah beberapa lama masalah ijazah nggak selesai-selesai. Ini Susan, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Ini Dedes, ini penegakan hukum yang hebat. Ini Yayan, Jokowi kirim ke Nusa Kembangkan biar ditemani Nyai Roro Kidul. Ini Cucup, semoga Pak Hakim pemberani bermunculan demi keadilan dan kebenaran, mantap Pak Hakim. Ini Yu Miyati, mantap, semoga masih banyak orang yang jujur dan peduli kebenaran. Ini Imam, syukur alhamdulillah akhirnya ijazah Jokowi dinyatakan palsu dan segera meringkuk di kerengkeng. Ini Arif, bangkit-bangkitlah para kesatria Nusantara, bela anak bangsa yang tertindas. Ini Sariman, Lampung Selatan hadir. Ini akun Botomel, alhamdulillah ya Allah jadikanlah negaraku adil makmur, rakyat hidup tenang dan sejahtera. Amin. Ini Farida, mantap Bapak, ini hayut tegakkan hukum,
maju terus pantang menyerah. Ini Mimron, sungguh malangnya nasibnya jika negara dikuasai oleh pembohong yang rakus akan jadi apa negara ini. Ini Abdul, bagi hukum Islam ingin mati menutupi kebohongan di dunia sementara akhirat kelak mendapatkan azab yang abadi, abadan nauzubillah min zalik. Ini Nunuk, alhamdulillah perjuangan yang keras menghasilkan. Ini Endang, saatnya mahasiswa TNI Rakyat Ulama di era Pak Prabowo bersatu lawan pengkhianat demi kekuasaan. Jangan mau diiming-iming kebohongan seperti tahun 65. Ini Tantos, lanjutkan kami dukung kebenaran dan keadilan. Nur Sadi, sehat selalu Bapak, demi negara hukum harus ditegakkan. Kosiaha, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Barakatul. Semoga yang benar adalah benar, yang salah tetap salah. Harus ditegakkan kebenaran sejarah bangsa Indonesia. Abdullah, bukti akan terbuka kalau barang bukti dihadirkan dan ditunjukkan. Emi, semoga Allah melindungi makhluknya yang di jalan yang benar, amin. Ini Ismail, semoga makin banyak hakim, tokoh, dan akhirnya semua rakyat siap berani ditembak. Kita tahu nanti pasti mati berjuang demi kebenaran, demi negara adalah jihad mati pun syahid. Ya ini Iswah, semoga Allah menjaga selalu hakim seperti ini. Ini ada Haryati, ya Allah lindungilah dan selamatkanlah jaksa yang benar, jujur, condong ke jalan yang benar, membela NKRI. Ini Far, semoga Allah selalu melindungimu karena kamu telah berani membuka kebenaran yang selama ini telah tertutupi. Amin ya Allah. Ini Sebrian, maju terus para pejuang kebenaran. Ini Wisnu Broto, terima kasih Bapak, Anda telah ikut mencerdaskan bangsa maju terus sampai semua terbukti dan adili siapapun yang telah berbuat zolim. Ini Yoyan, Jokowi hukum mati. Ini Supriyati, ya Allah sehat selalu Bapak, hakim miris mendengarnya. Ya Allah lindungilah orang baik ini, amin ya RA. Yoyan Modiar Jokowi. Halimah, mantap, keren, lanjutkan sampai tuntas, ribet amat, banyak jalan berbelok-belok, ujung-ujungnya masuk jurang dan selesai, sudah akhir hidupmu. Ini Darmini, wahai para penegak hukum yang terhormat, takutlah kepada Allah. Ingatlah Allah itu ada, Allah tidak pernah lengah sedetik pun untuk mengurus dunia akan seisinya. Ini Gombes, ya Allah tunjukkan kuasamu, yang benar adalah benar, yang salah juga salah. Wahai para jaksa penegakan hukum, tolong hukum seberat-beratnya orang yang dizolim. Ini Iding, terima kasih majelis hakim telah bertugas dengan jujur. Pak Hakim boleh telah berlaku adil, jujur, memegang amanah. Ini Sutrisno, maju tak gentar membela yang benar, tegakkan kebenaran, rakyat rindu keadilan, orang jujur, ayo bela kebenaran sampai kempus. Ini Putri, tiada hari tanpa berbohong. Ini Supar, semoga Allah SWT selalu melindungi hakim yang amanah, amin ya Robbi alamin. Ini Riniha, rakyat Indonesia menggugat KPD Presiden ke-7 yang menggunakan ijazah palsu. Segera disereh ke meja hijau dan dihukum mati karena udah menipu rakyat Indonesia selama dia menjabat wali kota 2 periode, menjabat gubernur DKI selama 2 tahun, dan menjabat presiden 2 periode. Hukum harus ditegakkan setegak. Ini Jarni, membosankan, hukum dibikin tak berdaya oleh seorang Jokowi yang di belakangnya 9 naga masa negara mau keok. Ini Arif Ngebruk, betapa malang dan sedih rakyat Indonesia melihat kerusakan negeri yang dihancurkan oleh segelintir orang. Ini Sutrisno, rakyat tidak perlu adil dalam materi, cuman pingin adil dalam hukum, Indonesia akan cepat maju. Ini Adzira, lawan kezoliman wahai para pejuang kedaulatan dan keadilan. Ini Listi, betul-betul Bapak hukum rakyat yang berlaku. Ini Kusnadi, kagum sama Bapak
Semoga Allah melindungi Bapak siang malam di jalan kebenaran. Amin, doa buat Bapak. Nitrimar, rampas semua hartanya dan miskinkan keluarganya, tegakkan kebenaran demi rakyat. Nimarlinawati, mantap Pak Jaksa, luar biasa. Coba banyak seperti Bapak Jaksa ini semua koruptor bisa diadili dengan benar. Semoga jaksa yang lain bisa mengikuti seperti Bapak Jaksa luar biasa ini. Muna, semoga para hakim terbangun dari tidur panjangnya. Semoga Allah SWT menurunkan hakim yang agung, yang mulia, yang bijaksana ke bumi ini. Surya Kencana, tangkap siapa yang melindungi penjahat penipuan publik ini, semua ante-ante oligarki yang merusak bangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita dijajah para pejabat yang otaknya serakah rakus kekuasaan. Ini lalan. Saya rakyat biasa melihat ini sangat sedih. 10 tahun dipimpin seorang presiden yang gak jelas dan meninggal duka dalam. Semoga Tuhan segera menunjukkan kuasanya. Amin. Anton, alhamdulillah mantap. Amit, ya pantasan saja mana orang yang menggunakan ijazah palsu paham hukum. Dia melaporkan tapi diminta datang ke pengadilan, tak pernah dipenuhi. Ini namanya orang yang cari perkara. Manusia ruwet, mentang-mentang sudah kaya raya melawan cukup dengan uang. Dengan mengandalkan para penjilat-penjilatnya, orang ini perlu diaudit. Dari mana saja kekayaan yang dia dapat? Indonesia harus berani. Jangan sampai kalah dengan orang yang satu ini yang rakus akan kekuasaan. Ini Dwikur, hidup ini hanya hitungan menit. Maka dari itu tolonglah para penegakan hukum, tegakkanlah hukum sesuai aturan yang seharusnya agar hidupmu berkah. Ya, ini dari Jenny. Penegakan hukum sudah dimuak dipermainkan. Hajana, semoga Bapak ini selalu dilindungi dan diberi kekuatan dan istiqamah dalam pendirian beliau dan tidak tergiur oleh godaan sang metah yang bermerek dan ratusan miliar. Semoga sekali lagi kami senantiasa mendoakan Bapak Hakim ini benar-benar menjalankan amanah dari Allah dan amanah rakyat yang sangat mengharapkan ada hakim yang gentleman, memperjuangkan keadilan dan kedamaian bagi rakyat yang membela kebenaran dan keadilan, yang tidak lelah dalam berjuang untuk terciptanya kebenaran dan keadilan. Ini Mufida, benar Pak, rakyat butuh keadilan dan kebenaran di kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Polisi kalau tidak adil dan benar, maka rakyat akan menuntut keadilan demi membela negara. Jangan pernah melindungi kebohongan terhadap negara. Ahmad, adili Jokowi, epihep, mantap. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan komentar yang kritis mengenai cuplikan tadi. Salam sehat untuk kita semua, salam kritis, salam waras, salam NKRI, harga mati.